Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dani Ramadan dan juga rekan saya. Saya Deni Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengungkapkan urgensi terhadap revisi Undang-Undang Pengelolaan Haji adalah untuk memperbaiki sistem manajemen dan memastikan seluruh investasi dana haji yang dikelola BPKH sesuai dengan prinsip syariah. Komisi 8 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji guna mewujudkan transparansi, penguatan tata kelola, dan profesionalisme. Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus mengatakan urgensi terhadap revisi Undang-Undang Pengelolaan Haji adalah untuk memperbaiki sistem manajemen dan memastikan seluruh investasi dana haji yang dikelola BPKH sesuai dengan prinsip syariah, serta berupaya mencegah terjadinya penyimpangan keuangan dan konflik internal. Terhadap BPKH sendiri, apa persoalan-persoalan yang ditempuh oleh mereka, sehingga harapan yang diharapkan oleh Komisi 8 terhadap peningkatan nilai manfaat ini diharapkan ke depan akan semakin meningkat. Ternyata itu kan belum bisa semakin banyak yang diharapkan. Nah, itu yang kita harapkan nanti ke depan, apakah mungkin tingkat kehati-hatiannya terlalu tinggi atau mungkin sistem pengelolaan keuangan itu sendiri akan kita rubah, akan kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Sebenarnya kan ini dalam rangka merubah undang-undang itu untuk perbaikan, terregulasi, maupun termasuk bagaimana kompetensi penyelenggara atau pelaksana BPKH itu sendiri. Itu yang nanti coba kita perdalam ke depan, sehingga kita harapkan nanti akan terjadi perubahan yang signifikan, sehingga dana bagi hasil atau nilai manfaat yang didapat dari pengelola keuangan haji akan semakin baik. Hasan Basri menambahkan, perbaikan terhadap regulasi pengelolaan keuangan haji diharapkan mampu memberikan peningkatan nilai manfaat haji yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Ajib dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 12 DPR RI. Pemirsa di sini menilai BPH Migas harus memperketat pengawasan terhadap peredaran minyak di SPBU Pertamina, serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan temuan kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan ramai-ramai memilih beralih ke SPBU milik swasta. Beragam isu, mulai dari BBM oplosan hingga penipuan dengan menjual BBM tak sesuai spesifikasi, semakin membuat masyarakat kecewa dan ragu untuk kembali. Anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengatakan, BPH Migas harus memperketat pengawasan terhadap peredaran minyak di SPBU Pertamina, serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan. Memberikan edukasi baru untuk kemajuan dari manajemen Pertamina. Saya sudah sampaikan kepada BPH Migas pada saat RDP dulu bahwa ini perlu pengawasan yang ketat. Tidak hanya itu yang secara terlihat di permukaan, itu yang berkaitan dengan minyak subsidi, apalagi berkaitan dengan solar subsidi. Ini saja masih ada beberapa daerah yang masih belak-belakan. Nah, ini yang harus dilakukan pengawasan ketat, penegakan hukum yang jelas dan juga tegas. Kalau memang terjadi pelanggaran sudah, nggak usah udah ambil aja izinnya. Lebih lanjut, Pertamina diminta untuk segera memperbaiki citranya serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membuktikan bahwa produk mereka tetap berkualitas. Karena jika tidak, aksi masyarakat untuk beralih ke produsen swasta akan terus meningkat dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa Pertamina akan ditinggalkan secara perlahan oleh masyarakat. Dari Bali, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyetujui 10 rancangan undang-undang terkait kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara sebagai usul inisiatif DPR RI. Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi Caranya? keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai 10 rancangan undang-undang terkait kabupaten dan kota di beberapa provinsi bertujuan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah serta perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan hukum bagi pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025, DPR RI menyetujui 10 rancangan undang-undang terkait kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara sebagai usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mengatakan pihaknya mendorong RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR karena memiliki beberapa urgensi. Di antaranya berkaitan dengan penyesuaian dasar hukum pembentukan daerah, serta perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan hukum bagi pemerintah daerah. Karena kita tahu beberapa daerah kabupaten kota kita itu dasar hukum pembentukannya masih menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, di satu sisi bahwa saat ini konstitusi kita telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan amandemen pada tahun 2002. Nah, itu yang kami lakukan penyesuaian beberapa daerah yang kami sisir kembali terkait dengan dasar hukum pembentukannya yang masih menggunakan konstitusi yang telah diamandemen, baik itu UUDS 1950 maupun mungkin ada yang masih menggunakan Undang-Undang Dasar RIS mungkin. Tapi kami lagi menyisirnya semua itu yang kemudian kami sesuaikan. Lebih lanjut, Irawan menambahkan, pertimbangan lain terkait perubahan RUU Kabupaten Kota tersebut adalah semangat otonomi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan-kewenangan baru yang tertuang dalam kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang yang mengatur daerah itu sendiri. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI mengungkapkan dugaan pelanggaran pembukaan saluran drainase limbah secara sepihak tanpa izin yang sah sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang telah mencapai kawasan pemukiman warga. Komisi 12 DPR RI menindaklanjuti aduan masyarakat dan pengelola kawasan industri terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Juisin Indonesia. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ade Jona Prasetyo mengungkapkan, ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pembuangan saluran drainase limbah secara sepihak tanpa izin yang sah sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang telah mencapai kawasan pemukiman warga. Pengelola kawasan industri sudah melaporkan pelanggaran tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan permasalahan ini akan dibahas dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI. Jadi ini ada aduan dari masyarakat dan aduan dari PT Kim juga kemarin terhadap penutupan limbah drainase yang ini hari dibuka sendiri tanpa ada keterangan dari pihak perusahaan. Ini hari kami bersama pimpinan teman-teman yang lain langsung meninjau aduan dari masyarakat untuk menindaklanjuti langkah apa yang dibuat PT Juisin ke depannya ini. Sampai sekarang perwakilan dari PT Juisin tidak ada yang menghampirin kita, tapi kita didampingi oleh pihak Kim untuk menunjukkan di mana lokasi-lokasi limbah yang kemarin menjadi temuan dari pihak Kim, dan PT Kim sendiri sudah melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Ukon menambahkan, Komisi 12 menjembatani pengaduan masyarakat kepada pihak berwenang, sementara proses penegakan hukum sepenuhnya akan diserahkan kepada Gakum di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu nanti kembali masalah hukum, nanti kita akan serahkan lagi kepada LH. Kami kan ini menjembatani dari pengaduan masyarakat sebetulnya.
Nah nanti kita tinggal lihat LH akan bertindak apa dari Gakum, dari LH sendiri bisa apa yang akan mereka lakukan, kira-kira begitu. Dari Sumatera Utara, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menyoroti terkait ketidaksiapan salah satu penyelenggara atau syarik dalam menyediakan sekitar 70.000 makanan cepat saji bagi jemaah haji. Komisi 8 DPR RI memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 berjalan optimal. Fokus utama pengawasan meliputi fasilitas embarkasi, layanan maskapai penerbangan, hingga penyediaan konsumsi bagi jemaah di Tanah Suci. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan, sejumlah embarkasi termasuk Kertajati dan Indramayu telah menunjukkan kesiapan fasilitas maupun pelayanan, khususnya untuk jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Namun Maman menyoroti terkait ketidaksiapan salah satu penyelenggara dalam menyediakan sekitar 70.000 makanan cepat saji bagi jemaah haji. Saya sendiri telah mengecek kesiapan embarkasi terdekat Kertajati. Kita melihat kesiapannya sudah siap termasuk asrama yang ada di Indramayu. Tetapi catatan dari Badan Pengelola Haji barusan sangat penting. Satu, ada penyelenggara di sana yang menyatakan tidak siap untuk sekitar 70.000 jamaah makanan cepat saji. Itu harus segera diselesaikan sekarang. Kenapa mereka tidak siap dan lain sebagainya. Karena kita telah menunjuk tiga masyarik di sana yang harus siap menyiapkan untuk seluruh jamaah haji Indonesia. Secara keseluruhan fasilitas di embarkasi terutama untuk lansia dan kelompok rentan itu sudah terlihat sangat siap. Maman menekankan pentingnya edukasi mengenai barang bawaan agar jemaah hanya membawa kebutuhan yang diperlukan baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Helmi dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sudah di depan mata. Rombongan haji kloter pertama akan masuk ke asrama haji sebelum diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi pada bulan Mei mendatang. Dan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan lancar, Komisi 8 DPR RI bahkan langsung menggelar rapat kerja soal haji pada awal masa persidangan pasca Lebaran. Kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 terus melakukan pengawasan dalam persiapan haji, pemirsa. Dan di sini mulai dari aspek kesehatan hingga kesiapan asrama haji dalam menerapkan pelayanan one-stop service. Selain itu, Komisi 8 juga memastikan jemaah haji mendapat pelayanan maksimal meski kuota petugas haji tahun 2025 dikurangi pemerintah Arab Saudi. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 tinggal menghitung hari. Pada awal bulan Mei, rombongan haji kloter pertama akan masuk ke asrama haji sebelum diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Pembahasan serba-serbi urusan terkait persiapan haji pun dikebut. Komisi 8 DPR RI bahkan langsung menggelar rapat kerja soal haji pada awal masa persidangan pasca Lebaran. Rapat kerja atau raker ini mempertemukan Komisi 8 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Haji, jajaran pejabat Kementerian Agama, serta Direktur Utama Garuda Indonesia. Pada rapat ini, Komisi 8 mendesak Kementerian Agama untuk mengupayakan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji jelang keberangkatan ke Madinah, mulai dari aspek kesehatan hingga kesiapan asrama haji dalam menerapkan pelayanan one-stop service. Komisi 8 juga meminta Dirut Garuda Indonesia dan Lion Air meningkatkan pelayanan transportasi untuk mengantisipasi keterlambatan. Secara khusus, Komisi 8 menekankan pentingnya kesiapan fast track keberangkatan untuk embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Selain itu, Komisi 8 juga memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan maksimal, meski kuota petugas haji tahun 2025 dikurangi pemerintah Arab Saudi. Tahun ini, petugas haji dikurangi menjadi 2.100 dari tahun sebelumnya, sebanyak 4.200. Angka itu hanya sekitar 1% dari 221.000 jemaah haji. Artinya dalam satu kloter jemaah haji yang berjumlah 400 orang hanya didampingi 3 petugas. Tahun lalu ada 1 dokter, 1 perawat. Tahun ini bisa 1 dokter atau 1 dokter tanpa perawat atau cuma 1 perawat. Ya, dan 1 itu kalau tidak salah saya ada 3 orang termasuk pimpinan kloter ya. Cuma saya membaca kemarin katanya Menteri Agama mendapat tambahan 1% ya kuota petugas. Apakah bisa dialihkan menjadi penambahan untuk tenaga kesehatan itu sendiri? Karena terus terang kita merasa yang selama ini ada 2 orang pun setiap kloter itu kita merasa masih kurang ya. Berdasarkan laporan terakhir dari Badan Penyelenggara Haji, kuota haji 2025 sudah terisi penuh. Bahkan jumlah jemaah haji yang telah melunasi melebihi ambang batas kuota. Sementara calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya tetapi belum dapat berangkat tahun ini akan menjadi jemaah haji cadangan. Mereka juga akan didahulukan untuk berangkat ibadah haji tahun berikutnya. Pemirsa, Masjid Nabawi merupakan masjid bersejarah dan juga menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam. Tentunya sebagai salah satu tempat religius di kota Madinah, banyak fakta menarik di balik kemegahannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi keluarnya dengan cara apa?
pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Merupakan masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam, Masjid Nabawi juga menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Sebagai salah satu pusat spiritual dan juga memiliki sejarah yang penting bagi umat Islam, tentunya banyak fakta menarik di dalamnya. Mulai dari arsitektur, makna spiritual, hingga sejarah yang mendalam. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan fakta menarik di balik kemegahan Masjid Nabawi pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Umat muslim mana yang tidak ingin menginjakan kakinya di salah satu masjid paling bersejarah di dunia, yaitu Masjid Nabawi. Tentu saja, sebab Masjid Nabawi merupakan salah satu tempat paling suci dalam agama Islam. Masjid ini merupakan tempat spiritual yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadirannya tidak luput dari makna mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Kunjungan ke Masjid Nabawi tidak hanya melengkapi perjalanan jemaah umroh dan haji, tetapi jauh lebih dalam dengan memberikan pengalaman religius bagi para jemaah. Terletak di kota Madinah, Arab Saudi, Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang paling penting dan bersejarah dalam agama Islam. Yuk pemirsa Intips, kita cari tahu fakta-fakta menarik di balik kemegahan Masjid Nabawi yang wajib umat muslim ketahui. Siapa sangka Masjid Nabawi yang merupakan masjid megah dan terbesar nomor 2 di dunia ini awalnya dibangun dengan sangat sederhana, yakni hanya menggunakan batu dan beratap pelepah kurma. Ternyata Masjid Nabawi pada saat ini sudah mengalami perluasan lebih dari 100 kali lipat dari ukuran pembangunan pertamanya. Tempat ini memiliki keistimewaan, yakni menjadi tempat persemayaman terakhir Nabi Muhammad SAW serta kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Arsitekturnya identik dengan payung kanopi raksasa untuk atapnya yang dapat dioperasikan secara otomatis. Tak hanya itu, Masjid Nabawi dilengkapi dengan penurun suhu hingga 8 derajat yang membuat suhu dalam masjid terasa lebih sejuk. Terdapat kubah hijau paling terkenal di atas makam Nabi Muhammad SAW. Kubah ini ditambahkan pada masa kekuasaan dinasti Ottoman yang memberikan tampilan visual yang menonjol dan simbolis. Masjid Nabawi juga menyediakan perpustakaan sebagai penyimpanan kitab kuno yang merupakan bagian penting dari warisan literatur agama Islam.
memiliki interior masjid yang dihiasi dengan kaligrafi indah serta marmer, mozaik dan minaret-minaret tinggi yang menambah kemegahan masjid ini. Masjid Nabawi juga menyediakan area serta fasilitas yang dikelola dengan sangat baik untuk mendukung kenyamanan jemaah yang berkunjung dari seluruh dunia. Kemegahan Masjid Nabawi ini bukan hanya terletak pada arsitekturnya, tetapi juga pada makna spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Masjid Nabawi senantiasa menjadi salah satu pusat spiritual dan sejarah yang sangat penting bagi umat Islam, yang mencerminkan kekayaan sejarah, arsitektur, dan keagamaan yang mendalam. Itulah tadi informasi dan fakta di balik kemegahan Masjid Nabawi. Semoga umat Islam yang memiliki kerinduan ke tempat ini bisa mengunjungi Masjid Nabawi secepatnya ya pemirsa. Sampai jumpa di Intips episode berikutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara kami ini, kami akan hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 30 April 2025. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.